sekarang juga demikianlah firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang berkumpul, ya, disebut sebagai angkatan yang jahat yang mengerumuni Dia, karena mereka minta, ya, bukan hanya minta, tapi nuntut suatu tanda. Meminta tanda kepada Tuhan Yesus berarti meminta sebuah tanda, ya, sebuah dasar untuk percaya. Mereka minta kepada Yesus tanda ini, berarti mereka bertanya, ya, kepada Tuhan Yesus, dasar apa yang bisa membuat mereka percaya, ya, kepadanya. Minta tanda adalah perbuatan-perbuatan besar yang menunjukkan kuasa seseorang. Ini mereka minta tanda itu, ya, minta perbuatan-perbuatan besar sebagai tanda kuasa seseorang. Sebagai contoh, ya, seperti yang dilakukan oleh Musa di Mesir dengan tulah yang diadakan oleh Musa, dan juga ketika di padang gurun apa yang dibuat oleh Musa. Atau juga seperti Elia di Gunung Karmel yang mengalahkan imam Baal. Seperti
tanda-tanda seperti inilah yang diminta orang-orang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari kasih, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberi banyak tanda kepada mereka, apa yang dikerjakannya, apa yang diwartakannya, menunjukkan bahwa Bapa bekerja dalam dirinya. Namun demikian mereka tidak percaya. Dan Tuhan Yesus menyebut tanda Yunus. Yunus dia diutus oleh Allah pergi ke Niniwe, kota kerajaan Asyur. Dan tadi seperti dikisahkan dalam bacaan pertama, ia mewartakan penghakiman 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Dan mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dengan bertobat. Terjadi pertobatan nasional, tidak hanya rakyat, bahkan sampai raja, bahkan sampai binatang tidak makan dan sebagainya, tidak minum. Ini terjadi pertobatan nasional di Niniwe. Mereka bertobat dari dosa mereka. Maka di sini ditunjukkan orang-orang Niniwe ini kan orang bukan beriman, namun menunjukkan tindakan iman dengan puasa dan sebagainya sebagai tanda pertobatan. Juga Ratu Selatan ini juga bukan orang beriman, namun mengadakan perjalanan ke tempat orang beriman, yaitu Salomo, untuk mendengarkan hikmat Salomo. Sudah dikasih, akhirnya Tuhan Yesus menunjuk dirinya bahwa dirinya melebihi Salomo dan Yunus. Dirinya sebenarnya sebagai tanda pertobatan bagi angkatan orang-orang yang ada pada zamannya, bagaimana Yunus menjadi tanda pertobatan orang Niniwe, demikian juga Yesus sebenarnya menjadi tanda pertobatan bagi mereka. Namun demikian mereka tidak percaya kepada Yesus, menolak Dia. Ini yang kontras sekali bagaimana orang-orang tidak seiman, tidak beriman orang-orang Niniwe dan juga Ratu Selatan, orang tidak beriman namun menunjukkan tindakan iman dengan bertobat dan juga melakukan perjalanan ke tempat orang beriman. Namun sebaliknya orang-orang beriman, bahkan disebut sebagai anak Allah bangsa terpilih, tidak menunjukkan iman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai yang diutus Bapa untuk datang ke dunia. Mereka tidak tergerak sama sekali hatinya untuk menanggapi warta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tetap
tidak percaya dan menolak Dia. Saudara yang kasih, ya, kita berada dalam masa Prapaskah, ya. Kiranya menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk ya selalu bertobat, memperbaiki diri, ya, dengan melakukan tindakan kasih, ya, doa, pantang, puasa, dan sebagainya. Ya, tentu kita diajak agar iman, harapan, dan kasih kita ya tumbuh berkembang, ya, menjadi subur dengan melakukan kegiatan olah rohani, ya, pada masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik, yang indah, ya, bagi kita ya untuk menumbuh kembangkan iman, harapan, dan kasih kita.